Barang siapa yang melazimkan istighfar, memperbanyak senantiasa membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia makhraja, jalan keluar, solusi dari semua masalah, jalan keluar dari berbagai macam problematika hidup yang kita hadapi setiap hari. Perbanyak istighfar. Apakah itu masalah rumah tangga, apakah itu masalah pergaulan sehari-hari, apakah itu masalah di dalam kita bermasyarakat, di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dikasih solusi, akan dikasih jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa min kulli hammin faraha. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan, mengganti yang asalnya susah menjadi bahagia, yang asalnya syukur menjadi gembira, dengan kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warasaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itulah para pemirsa semuanya, para netizen semuanya, mari di bulan yang penuh dengan maghfirah ini, putaran yang kedua pertengahan Ramadan ini, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah mudah-mudahan ketika nanti kita keluar di bulan Ramadan, kayaumi waladatu ummuhu, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, suci bersih tanpa dosa dan tanpa noda. Amin Allahumma amin. Para pemirsa semuanya, di dalam satu keterangan yang lain bahwa di bulan Ramadan ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumu shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya saja itu merupakan ibadah. Apalagi kita memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, zikrullah, dan jangan lupa perbanyak tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Kalau kita membiasakan diri minimal one day one juz, dalam satu hari satu juz, satu hari satu juz, maka akhir Ramadan hatamlah Quran yang kita baca. Kalau umpamanya bisa lebih dari itu lebih baik, karena para salafus soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang terdahulu, para pendahulu-pendahulu kita, begitu hebatnya rajin baca Quran, begitu luar biasanya senantiasa menderes Al-Quran, membaca Al-Quran siang dan malam. Karena belum tentu bulan Ramadan yang akan datang kita masih hidup, tapi mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, akan mengalami Ramadan-Ramadan yang akan datang. Tapi tidak ada jaminan. Oleh karena itulah para pemirsa semuanya, mari mumpung kita masuk di bulan Ramadan yang masih pertengahan ini, tanggal 17 Ramadan apa tanggal 12 pada hari ini, maka perbanyak kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jangan lupa juga baca Qur'annya, minimal tadi one day one juz. Dan jangan lupa kita senantiasa untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita beribadah wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan 70 kali lipat, itu kata Nabi. 70 kali lipat melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan. Ketika kita melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah wajib. Masya Allah, luar biasa ibu bapak para pemirsa semuanya. Maka janganlah sampai kita meremehkan kedatangan bulan Ramadan ini. Janganlah sampai kita menganggap remeh bulan Ramadan yang mulia ini. Maka sebaliknya, perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Jadi naumu shaimi ibadatun. Puasanya orang yang
tidurnya orang yang berpuasa itu sedang dianggap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa semuanya, di dalam rangka menyikapi masalah tidur ini, kita walaupun tidur adalah merupakan ibadah, jangan kemudian setiap sehari semalam kita di bulan Ramadan tidur terus, jangan seperti itu. Karena ada aturan mainnya, ada aturannya. Di dalam kitab Syarah Mandhumatul Adab jilid yang kedua halaman 355 karya Syekh Muhammad bin Ahmad As-Safaroni, di situ disebutkan bahwa an-naumu khamsatu anwa'in. Tidur itu ada 5 macam. Tidur itu ada 5 macam. Yang pertama al-ailulatun. Yang pertama adalah al-ailulah. Wa huwa naumu ba'dal fajri yurithul ghaflah. Tidur yang dinamakan dengan tidur ailulah. Ailulah itu tidur setelah fajar, tidur setelah subuh. Itu kata keterangan di kitab ini, yurithul ghaflah, akan mewariskan lupa, mudah lupa. Oleh karena itulah sebagai pelajar, sebagai seorang santri ataupun seorang murid di sekolah masing-masing, sebagai seorang anak didik, jangan suka tidur di pagi hari. Karena kalau sering tidur habis subuh atau setelah sholat subuh badal fajri, akan mewariskan lupa dan mudah kelalenan atau mudah lupa. Kemudian yang kedua, wal ghailulatu, namanya tidur ghailulah. Ghailulah itu wa huwa naumu waqta duha yurisul faqra. Keterangannya bahwa yang namanya tidur ghailulah itu adalah tidur di waktu duha, siang hari. Yang lain pada kerja, yang lain pada berikhtiar, berusaha. Kemudian orang tersebut tidur, itu namanya tidur ghailulah, waktu duha. Yurisul faqra, akan mewariskan fakir, atau orang berbestu bilangnya itu marisakan dadi wong pelarat, naudzubillah min dzalik. Maka jangan suka tidur di siang hari, yaitu sekitar waktu sholat duha. Kemudian yang ketiga, wal qailulatu, qailulah. Nah ini yang bagus ini. Wa huwa naumu ba'dal wa huwa an-naumu waqtal istiwa yurisul ghina. Tidur qailulah itu yaitu tidur setelah waktu zuhur atau habis sholat zuhur, itu namanya qailulah. Itu bagus sekali. Karena apa? Yurisul ghina, marisakan dadi wong sugih, mewariskan menjadi orang yang kaya. Oleh karena itulah ini sangat dianjurkan sekali kita beristirahat siang setelah kita bekerja atau setelah kita berkegiatan apapun. Kemudian kita sholat zuhur di waktunya, waktu zuhur kita istirahat, itu namanya tidur qailulah. Bagus itu. Kemudian yang keempat, wal qailulah. Kalau tadi pakai qaf qailulah, yang keempat ini qailulah. Wa huwa naumu ba'dal asri yurisul junun. Tidur qailulah itu yaitu tidur yang dilakukan setelah sholat asar. Masya Allah, naudzubillah, ini kurang bagus. Karena apa? Yurisul junun, akan menjadikan dia menjadi orang yang gila. Naudzubillah min dzalik. Coba saja panjenengan umpamanya tidur setelah asar, tidur sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu saja, coba, naudzubillah, pasti akan berubah pikiran kita. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai tidur setelah asar. Kemudian yang kelima, wal failulah, pakai fa, wal failulatu wa huwa naumu badal maghribi yurisul fitnah. Macam tidur yang kelima yaitu failulah, yaitu tidur yang setelah sholat maghrib. Yurisul fitnah, maka akan mewariskan kita terkena akan fitnah. Naudzubillah. Oleh karena itulah para pemirsa semuanya, para hadirin, para pemirsa, para netizen semuanya,
Jangan sampai kita tidur di waktu yang tadi, yang kurang bagus. Tidur yang terbaik adalah waktu qailulah atau ba'da sholat zuhri, setelah kita sholat zuhur. Itu bagus sekali untuk istirahat. Karena apa? Akan mewariskan kita. Di samping badannya juga sehat, akalnya sehat, rizki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun dalam keadaan puasa, jangan sampai kita tidur melulu kayak Mbah Surip, bangun tidur lagi, ya Allah. Sampun seperti itu, jangan sampai. Kemudian wasumtuhu tasbihun. Di bulan Ramadan ini diamnya orang yang berpuasa itu seperti kita membaca tasbih. Masya Allah, luar biasa para pemirsa. Jadi kita semuanya, daripada ngomong yang tidak bagus, daripada mencaci maki, daripada kita ghibah, lebih baik diam. Karena diamnya orang yang berpuasa seperti orang yang membaca tasbih. Tapi mohon maaf, ya lebih baik kalau kita memang bisa ngomong yang bagus, ngomong yang bagus. Bisa berzikir, berzikirlah. Kalau kita bisa baca Quran, bacalah Quran. Ini artinya apa? Daripada kita ngomong yang tidak bagus, daripada kita ngerasani orang lain, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, daripada kita kemudian mencaci maki orang lain, lebih baik diam. Karena apa tadi? Wasumtuhu tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa direken oleh Allah, ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaikan orang yang membaca tasbih. Para pemirsa semuanya, oleh karena itulah mari kita menjaga puasa kita. Jangan sampai sesuai apa yang disabdakan oleh Nabi, kam min fi'atin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa tapi puasanya tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Na'udzubillah min dzalik. Puasanya oleh ngorong sama napa niku ngelih mawon, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Na'udzubillah. Ini karena apa? Kita tidak bisa menjaga mulut, tidak bisa menjaga pandangan mata, tidak bisa menjaga telinga kita, dan tidak bisa menjaga anggota badan kita. Maka eman-eman, sayang sekali kalau puasa kita tidak mendapatkan pahala. Dalam satu keterangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, memberikan informasi kepada kita, khamsatu asya tuhbitu sauma ay tubtilu sawabahu. Ada 5 macam perbuatan yang akan membatalkan pahala puasa kita. Secara fikih puasanya sah, tapi pahalanya 0. Siapa saja? Yang pertama al-kadzibu, orang yang suka berbicara bohong, pendusta, ngomongnya tidak sebenarnya. Ketika dia melakukan ibadah puasa tapi ngomongnya berdusta, berbohong, puasanya 0 pahalanya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, wal ghibatu, wal ghibah, ngerasani, membicarakan kejelekan orang lain. Lagi puasa baik siang maupun malam, tapi ngerasani orang terus, membicarakan kejelekan orang lain terus, puasanya 0 pahalanya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sayang ibu bapak, sayang sekali. Kemudian selanjutnya wan namimatu, namimah, yang membatalkan pahala puasa selanjutnya. Yang ketiga adalah an-namimah. Namimah itu orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba, atau kalau bahasa sekarang itu provokator. Nah, ini provokator. Suka gawe adu-adu, suka membuat resah di kalangan masyarakat, berita-berita bohong ya, yang membuat orang itu menjadi merasa kurang enak. Nah, ini namanya provokator. Kalau panjenengan semuanya sedang melakukan ibadah puasa tapi kemudian mengadu domba, membuat orang yang sedang rukun,
membuat orang yang sedang damai kemudian menjadi ribut karena orang itu yang provokator tadi, maka puasa orang tersebut nol pahalanya, hilang semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya yang membuat pahala puasa kita itu akan menjadi kosong adalah tadi yang pertama al-kadzib, berbohong, yang kedua adalah ghibah, ngerasani orang lain, kemudian yang ketiga adalah tadi menjadi an-namimah, provokator, kemudian selanjutnya yaminul ghamus, sumpah tapi palsu. Sumpah tapi palsu. Contohnya seperti ini Bu Bapak. Panjenengan umpamanya seorang pedagang. Seorang pedagang kemudian memasarkan dagangannya, ada orang beli. Tanya sama orang tersebut, "Pak, ini dagangan ini harganya berapa?" Kemudian si pedagang tadi ngomong, "Harganya 500.000 Bu. Harganya 500.000." Kemudian si pembelinya nanya, menawar, "Pak, ini dagangan karena seperti ini, saya tawar 250.000 saja. Jangan 500.000, 250.000." Kemudian orang yang tadi berdagang tersebut ngomong seperti ini, "Bu, apalagi 250.000. Demi Allah, tadi ada orang yang menawar 350 saja tidak saya kasihkan." Ngomongnya seperti itu, 350.000 saja tidak dikasihkan. Padahal tidak ada orang yang menawar, padahal tidak ada orang yang mau beli kecuali orang tadi yang datang itu. Itu namanya sumpah tapi palsu. Sampai mengatakan demi Allah, yakin sung, orang berdusta seperti itu. Kemudian gelem sung. Nah, ya Allah. Nah, itu sumpah-sumpah seperti itu akan membatalkan pahala puasa kita. Na'udzubillah min dzalik, sumpah tapi palsu. Yang terakhir, wan nadru bisyahwat, melihat orang lain dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Masya Allah. Oleh karena itulah ibu bapak, para pemirsa, para netizen semuanya, mari jaga puasa kita. Jangan sampai kita sudah menahan rasa lapar, menahan haus, kemudian menahan segala sesuatunya, sampai puasa kita tidak berpahala. Jangan sampai. Jagalah 5 perkara tadi, jangan sampai kita lakukan. Yang pertama tadi adalah suka bohong. Yang kedua, jangan sampai membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian yang ketiga, tadi apa? Sumpah tapi palsu. Kemudian jangan jadi an-namimah, tukang mengadu domba. Dan yang terakhir, jangan kita menjadi jangan sampai kita melihat orang lain dengan hawa nafsu. Nah, para pemirsa semuanya, apa hikmah daripada kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa? Puasa yang kita lakukan adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menahan hawa nafsu. Sebab apa? Makhluk yang Allah ciptakan di alam dunia ini ada 3 macam. Yang pertama, ada makhluk Allah yang dikasih akal, tidak dikasih hawa nafsu. Itu bangsa malaikat. Malaikat itu kalau diperintah oleh Allah untuk sujud terus dari awal penciptaan sampai nanti hari kiamat, sujud terus. Itu karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Makhluk yang kedua yang Allah ciptakan adalah makhluk yang dikasih nafsu saja, tidak dikasih akal, yaitu hayawan atau bangsa hewan. Itu hewan tidak mengenal hukum. Hewan itu tidak mengenal tata krama, sopan santun, tidak sama sekali. Karena tidak punya akal pikiran, punyanya hanya hawa nafsu saja. Kemudian yang ketiga adalah makhluk yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada akalnya dan ada nafsunya. Itulah kita, manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, di dalam bentuk yang sangat sempurna, sangat indah. Punya hidung, punya mata, punya telinga, juga indah sekali.
itu kita harus perlu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang sempurna. Alhamdulillah akalnya sehat, alhamdulillah badannya juga sehat, sehat jasmani juga sehat rohaninya, dan alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Itu mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kebahagiaan dunianya sekarang dan juga kelak akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian para pemirsa semuanya, selanjutnya di bulan Ramadan yang mulia ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan Allah ini, mari perbanyak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wa amaluhu mudha'afun. Amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah dilipat gandakannya, pahalanya akan berlipat ganda. Sunnah-sunnah kita lakukan, pagi hari kita sholat sunnah duha, kemudian rajin baca Quran, sebelum kita bekerja sholat sunnah duha dulu, deres Quran. Kalau umpamanya tidak banyak, tidak apa-apa, yang penting terus istiqomah. Karena amal yang baik adalah yang sedikit tapi istiqomah. Jangan sampai kita baca Quran sekali hatam tapi berhari-hari, berminggu-minggu jauh dari Quran. Itu kurang bagus. Yang bagus itu walaupun sedikit tapi terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit terus, itu amal yang bagus. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Kata Nabi seperti itu. Lebih dicintai oleh Allah amal yang kita lakukan yang terus walaupun sedikit. Kita baca Quran setiap hari, umpamanya kalau bisa satu juz terus, 1 bulan hatam, 1 bulan hatam, 1 bulan hatam, sehingga dalam 1 tahun kita bisa 12 kali hataman. Mudah-mudahan, syukur-syukur lebih di bulan Ramadan ini. Kemudian wa du'a'uhu mustajabun. Doa yang kita panjatkan para pemirsa semuanya di bulan Ramadan ini semuanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika para pemirsa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan Siti Aisyah. Ya Aisyah, kalau datang bulan Ramadan mintalah 4 macam, kata Nabi. Mintalah 4 macam. Yang pertama minta apa? Minta dikuatkan iman dan Islamnya. Yang kedua, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, minta surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, minta dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi memberikan satu wejangan kepada Siti Aisyah, bacalah syahadat Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini 4 macam. Asyhadu an la ilaha illallah berarti kita tasdid agar iman Islam kita tambah mantap, tambah kuat. Astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal jannata, kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubika minan nar, dijauhkan nerakanya Gusti Allah. Oleh karena itulah ibu bapak semuanya, di bulan Ramadan ini perbanyak tadi bacaan tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Siang baca boleh, malam baca boleh, pan buka mau buka puasa baca juga boleh, bagus. Menjelang sahur baca bagus. Itu syahadat Ramadan yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu bapak rahimakumullah, di bulan Ramadan ini wa dzambuhu maghfurun. Dosa-dosa semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang mau puasa di bulan Ramadan imanan, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban ai ikhlason, dan ikhlas
mencari pahala, ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya semuanya yang terdahulu, yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita yang menangi bulan Ramadan, kemudian mau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini, mau melaksanakan sunnah-sunnah, mau baca Quran, memperbanyak sholawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita semua akan selamat hidupnya. Di dunianya akan bahagia, juga akhiratnya akan bahagia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini ada manfaatnya dan kita semua akan dikasih kebahagiaan dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari baca syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfir li ya dhanbal azim, fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina nabiyina syafiina wa rafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.